Ciri teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dideskripsikan. Tujuan teks deskripsi yang pertama, memberikan gambaran yang jelas tentang suatu objek. Yang kedua, menghadirkan pengalaman indrawi melalui panca indera. Dan yang ketiga, melatih keterampilan menulis dan berbicara secara detail. Struktur teks deskripsi yang pertama, identifikasi, yaitu pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Contoh, songket Palembang adalah kain tradisional dari Sumatera Selatan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail tentang ciri, bentuk, warna, fungsi. Contoh, songket ditenun dengan benang emas, warna dan motifnya sangat indah. Dan yang ketiga, simpulan atau opsional, yaitu kesan penulis terhadap objek. Contoh, songket Palembang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek secara detail. Yang kedua, menggunakan kata sifat seperti indah, harum, megah. Dan yang ketiga, menghadirkan kesan panca indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Dan yang keempat, menggunakan kosakata khusus sesuai objek, misalnya songket, pempek, dan lain-lain. Cara melafalkan huruf R. Yang pertama, letakkan lidah di langit-langit bagian depan. Yang kedua, getarkan lidah saat menghembuskan udara. R. R. Contoh pelafalan kata huruf R. Yang pertama, roti. R-O-T-I, roti. Yang kedua, rasa. R-A-S-A, rasa. Yang ketiga, tradisi. T-R-A-D-I-S-I, tradisi. Yang keempat, rakyat. R-A-K-Y-A-T, rakyat. Contoh teks deskripsi kain songket khas Palembang. Songket Palembang, kain tradisional yang berkilau. Yang pertama, identifikasi. Songket Palembang adalah kain tradisional khas dari Sumatera Selatan yang terkenal di seluruh Indonesia. Yang kedua, deskripsi bagian. Songket dibuat dengan benang emas atau perak yang ditenun bersama benang sutra. Warna songket biasanya merah terang, hijau tua, atau biru laut. Motif songket sangatlah beragam. Contohnya bunga teratai, pucuk rebung, atau motif geometris. Teksturnya halus dan berkilau indah sehingga terlihat mewah. Yang ketiga, simpulan atau penutup. Songket Palembang tidak hanya indah tetapi juga menjadi warisan budaya yang beragam. Kain ini sering digunakan dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, ataupun acara adat. Contoh pemakaian songket pada acara pernikahan. Berikut ini video pembuatan songket. Selamat menyaksikan. Zainal Songket merupakan tempat pembuatan songket, butik, hingga museum yang beralamatkan di Jalan Ki Gede Ing Suro nomor 173 RT 5 30 Ilir Palembang. Nama Zainal Songket itu berasal dari sang pemilik sendiri yang bernama Zainal Arifin Hussein yang sudah berdiri lebih dari 40 tahun. Kain songket itu sendiri adalah merupakan salah satu tenunan tradisional yang berasal dari Sumatera. Songket berasal dari gabungan dua kata bahasa Palembang, yaitu songsong dan teket, yang berarti tenun dan sulam. Songket termasuk ke dalam keluarga turunan brokat dan dibuat dengan tangan menggunakan benang emas dan perak. Proses pembuatan kain songket memakan waktu hingga 3 bulan, dari mulai pewarnaan benang,
pergulungan hingga proses yang paling rumit, yaitu proses tenun. Kain songket dibanderol mulai dari 2,5 hingga 10 juta, tergantung tingkat kesulitan pada motif yang dibuat. Ada banyak jenis motif kain songket Palembang, diantaranya songket lapus, tabur, naga besaung, bunga-bunga, limar, dan masih banyak lagi. Kain songket ini perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai tradisional. Dibuat dengan teknik anyaman benang emas dan perak pada benang utama yang terbuat dari sutra atau kapas. Langkah demi langkah yang rumit melibatkan kerajinan tangan pengrajin, mulai dari menenun hingga menyematkan benang logam berharga. Proses ini memakan waktu dan ketelitian tinggi, sehingga menjadikan kain songket sangat berharga dan dihargai. Sarannya sekali lagi jangan tinggalkan budaya kita. Mau bagaimanapun teknologi maju, budaya adat itu tetap akan ada. Ya. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi, nggak mungkin orang lain. Jadi hargailah budaya kita, jangan kita lebih menghargai, mencintai budaya luar, tapi merendahkan budaya sendiri. Lebih mengagungkan budaya luar, tapi mengkunokan budaya sendiri. Itu harus kita kurang-kurangi, karena kalau sudah budaya diambil orang, ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, kita cuma bisa teriak-teriak doang. Dan jangan sampai budaya kita diambil orang, jangan sampai pengrajin ini habis, jangan sampai songket ini 50 tahun ke depan punah, yang akhirnya nanti cucu kita, cici kita nggak tahu apa itu songket. Itu yang paling beratnya ya, harus kita lestarikan. Jadi kita harus tetap, generasi muda walaupun teknologi maju, tetap harus mencintai